Gimana tadi, Nak? Sudah ketemu dengan Pak Sidik? Tanya ibu. Belum, Bu. Sahabat Bang Bagas yang bernama Rehan tadi malam berangkat membawa Pak Sidik ke Amerika untuk berobat lanjut. Ucapku sedih. Yang sabar ya, Nak. Jika waktunya tiba, kamu pasti akan bertemu. Tetap doakan ayahmu agar diberikan kesembuhan. Karena tak ada doa yang paling ampuh selain dari anak yang soleh dan soleha, ucap ibu mengelus punggungku. Insya Allah, Bu, ucapku memeluk ibu. Saat ini aku masih memikirkan tentang keadaan Fiona. Bagaimana jika besok ia sudah menungguku di depan gerbang rumahnya, seperti waktu itu, mengingat Mbak Sally memanfaatkan akan hal itu. Semoga saja yang aku pikirkan tentang esok tidak akan terjadi. Pukul 8 pagi ini, aku seperti biasa berangkat bekerja. Sampai di depan rumah Mbak Sally, aku sengaja menutup wajahku dengan tangan agar Fiona tak mengenaliku. Dan sesuai harapan, Fiona tak ada di depan gerbangnya. Aku lupa jika ia sudah berangkat ke sekolah. Sampai di toko, tak ada suara John yang biasanya bersiul, dan karyawan lainnya sudah melakukan tugasnya masing-masing. Mbak Riana, tadi John izin gak masuk kerja. Tolong disampaikan pada Pak Bram. John telepon barusan, ucap Pak Samri, salah satu karyawan mebel Pak Bram. Kalau boleh tahu, John izin karena apa ya, Pak? Tanyaku. Katanya pulang kampung selama 3 hari, karena ibunya sedang sakit keras, ucap Pak Samri. Kasihan sekali John, semoga ibunya segera disembuhkan oleh Allah. Aku pun merangkap sendiri pekerjaan tugas yang biasanya dikerjakan oleh John. Padahal masih pagi, namun keringatku sudah bercucuran keluar. Sesekali aku mengusap keningku yang berkeringat dengan jilbab yang kupakai. Tumben sekali, Pak Bram tak datang pagi-pagi ke toko. Baru saja aku membatin, tiba-tiba mobilnya sudah terparkir. Tanpa menyapa, Pak Bram langsung masuk ke dalam ruangannya. Tok, tok, tok. Ku ketuk pintu ruangan Pak Bram dengan pelan. Masuk, ucap Pak Bram. Maaf Pak, mengganggu. Riana ingin menyampaikan bahwa John izin selama 3 hari untuk pulang kampung karena ibunya sakit keras, ucapku. Baiklah, ucap Pak Bram singkat, tanpa memandangku, dan sibuk melihat komputer yang ada di depannya. Aku pamit keluar dan melanjutkan pekerjaanku. Aku tak menyangka gadis yang turun dari mobil itu adalah Sylvia, adiknya Dr. Lutfi. Dan lebih mengejutkan lagi, ia ditemani oleh Alania. Riana, Masya Allah, kamu bekerja di sini, sapa Alania memelukku. Jadi, Mbak yang bernama Riana, ucap Sylvia ramah. Iya benar, ucapku tersenyum. Setelah bertegur sapa, mereka berdua pun memilih perabotan untuk rumah baru Sylvia. Melihat ada pembeli, Pak Bram pun keluar dan ikut melayani Alania dan Sylvia. Adiknya Dr. Lutfi, sapa Pak Bram lupa-lupa ingat. Benar Pak Bram, ucap Sylvia ramah. Sylvia nggak tahu bahwa pemilik toko mebel besar ini adalah kepunyaan Bapak, ucap Sylvia. Oh, kenalkan Pak, ini calon abang saya, ucap Sylvia mengenalkan Alania. Alania, ucap Alania menangkupkan kedua tangannya di dada. Bram, ucap Pak Bram datar. Saat Sylvia mengenalkan Alania,
sebagai calon abangnya. Aku seperti merasa agak sedih, namun aku tak menampakkan sedikit pun. Setelah memilih barang, Sylvia pun menuju meja kasir untuk membayarnya. Sylvia, inilah calon Bang Lutfi sebenarnya. Bukanlah Mbak, Dek. Dr. Lutfi telah memilih gadis yang luar biasa yang ada di depan kita ini, ucap Alania tersenyum padaku. Maksud Mbak? Ucap Sylvia tak mengerti. Mungkinkah Dr. Lutfi belum menceritakan kepada adiknya Sylvia? Padahal mereka sangatlah dekat sebelum Sylvia menikah. Apakah Dr. Lutfi masih merahasiakan tentang lamarannya padaku? Nanti Mbak jelasin di mobil, ucap Alania terlihat sangat akrab dengan calon adik iparnya. Setelah mereka pulang, aku kembali merenung tentang keadaan ayahku, hingga bulir bening jatuh di pipiku tanpa aku sadari. Usap air matamu, aku tak suka melihatmu cengeng, ucap Pak Bram yang tiba-tiba datang dan memberikanku sebuah tisu. Dengan cepat, aku mengusap air mataku dan kembali tersenyum. Tanpa kata, Pak Bram langsung melangkahkan kaki masuk ke ruangannya kembali. Sikap bosku itu sangat sulit ditebak. Pukul 2, sebuah mobil terparkir lagi. Aku mengira pengunjung toko. Tak tahunya adalah Mbak Shirley. Tante, ucap Fiona langsung berlarian memelukku. Dia merengek-rengek minta main ke sini karena rindu dengan Pak Bram, ucap Mbak Shirley dengan mata memutar melihat keberadaan Pak Bram. Benar kata Pak Bram, Mbak Shirley menjadikan Fiona sebagai senjata untuk bertemu dengan bosku. Karena Pak Bram tak terlihat, Mbak Shirley pun mendekatiku dan mengenduskan nafasnya dengan kasar di wajahku. Ingat Riana, andai bukan karena anakku pengen ketemu datang ke sini, aku tak akan pernah mengizinkannya bertemu dengan keluarga najis sepertimu, ucap Mbak Shirley menghinaku. Namun keluarga najis inilah yang dicari oleh Fiona, bukanlah Pak Bram. Kalau begitu, bawalah Fiona kembali. Apakah Mbak tak takut Fiona akan ketularan najis Riana? Lagi pula, bos Riana tak datang ke toko hari ini, ucapku santai dan terpaksa berbohong. Jangan terlalu menganggap dirimu tinggi, Riana. Ingat akan kedudukanmu, bahwa kamu adalah babu toko ini. Dan jangan berani melawanku, ucap Mbak Shirley emosi. Riana tidak pernah menganggap diri Riana tinggi, karena ketinggian adalah sebuah musibah, Mbak. Dan Riana tak ingin menjadi tinggi, seperti Mbak Shirley, karena jika jatuh, maka sakitnya tak ada obat. Mbak Shirley belum tahu saja gimana rasanya jatuh dari ketinggian, ucapku berlalu pergi sambil menggendong Fiona masuk ke dalam toko. Setelah Mbak Shirley pergi, Pak Bram pun muncul entah dari mana. Mungkin bosku tadinya bersembunyi pergi ke sebuah tempat dengan mobilnya. Om Bram? Fiona kira Om Bram tak ada di toko, ucap Fiona dengan ramah. Pukul 4 sore, waktunya kami pulang. Namun aku tak sabar menunggu Pak Bram kembali ke toko. Padahal Pak Bram sudah berpesan agar menunggunya untuk mengantarkan Fiona. Dengan nekat, aku melanggar permintaan Pak Bram untuk datang ke rumah Mbak Shirley. Kudapati Pak Slamet dan Fikri, suami baru Mbak Shirley, sedang bersenda gurau di ruang tamunya. Tunggu, ucap Pak Slamet menghampiriku. Kamu gadis yang sombong waktu itu kan? Oh, aku tahu. Pasti kamu datang ke sini hanya ingin menawarkan diri lagi, ucap Pak Slamet sengaja memancing emosiku. Aku tak menghiraukan ucapannya dan tetap melangkahkan kaki untuk pulang. Tunggu cantik, ucapnya menarik lenganku. Lepaskan, ucapku emosi. Bagaimana Riana?
Apa kamu siap melayani Om Slamet? Ucap Mbak Shirley tersenyum terketus. Dengan cepat aku mengambil kesempatan itu untuk menendang sangkar walet Pak Slamet dengan keras dan berlari. Aku terduduk lemas di tanah dan meringis kesakitan. Aduh, elang macanku sakit. Awas kamu ya, teriak Pak Slamet. Aku berlari kencang agar cepat sampai di rumah. Namun sebuah mobil hampir saja menerabakku. Mobil tersebut berhenti dan pemiliknya turun melihat ke arahku. Aku terjatuh dan kakiku lecet akibat aspal. Apa Nona baik-baik saja? Ucap pemilik mobil. Saya tidak apa-apa, Pak. Ucapku mencoba berdiri. Masuklah ke dalam mobil, Nona. Biar saya obati Nona di rumah. Ucap pemilik mobil memaksa diriku untuk masuk. Aku tetap kekeh tak ingin dibantu karena mengingat pemilik mobil adalah pria asing yang tak aku kenal. Naiklah, ucap ibu yang sebaya dengan umur nenek Davia. Beliau membuka kaca mobil dan memaksaku untuk masuk. Aku pun masuk ke dalam mobil. Setelah mengetahui jika di dalam mobil tersebut ada seorang perempuan tua. Aku hanya terdiam dan tak berbicara satu kata pun. Karena memang nenek yang tak ku tahu namanya juga dia membisu. Tibalah kami di rumah yang sangat luas dan mewah. Aku dipapa seorang ART untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Periksa lukanya, ucap nenek itu memerintahkan seorang dokter di rumahnya. Setelah diobati, aku pun diantarkan pulang oleh supir nenek tadi yang kukira adalah pemilik mobil. Sampai di rumah, ibu terlihat sangat khawatir melihat kakiku diberbalut perban. Tak lama, mobil Pak Bram pun terparkir. Riana, sudah aku bilang, jangan nekat ke sana. Hal inilah yang tak kuinginkan terjadi. Apa salahnya kamu menungguku sebentar saja? Ucap Pak Bram kesal dan terlihat sangat khawatir. Tak lama, Bagas dan Wina pun datang. Dek, kaki kamu kenapa, Dek? Tanya Bang Bagas khawatir. Wajah Pak Bram yang tadinya terlihat khawatir, kini berubah menjadi es batu. Riana gak apa-apa, Bang, ucapku. Tidak apa-apa gimananya? Coba Bang lihat lukamu, ucap Bang Bagas memeriksa kakiku. Aduh, romantis banget sih. Pengen deh punya kakak seperti Bang Bagas yang sayang sama adiknya, ucap Wina mulai menghayal. Adik? Kakak? Tanya Pak Bram bingung. Iya Pak, es batu. Ups, maaf Pak Bram, ucap Wina keceplosan dan kikuk sendiri. Maksud Wina Pak Bram tampan. Mereka berdua adik kakak. So sweet kan? Ucap Wina. Pak Bram pun tersenyum. Wina berhasil membuat bosku tersenyum lagi. Aku tadinya mengira kalian punya hubungan spesial, ucap Pak Bram. Gak mungkin lah Pak, mana ada hubungan spesial, megang-megang bebas kayak gitu. Bapak kurang peka ternyata. Tapi ngomong-ngomong, Wina kagum dengan senyuman Bapak. Gula mah lewat. Andai Bapak suka senyum, pasti semut banyak yang di rumah Wina akan beralih memantau senyum Bapak, ucap Wina mulai lebay. Tawa Pak Bram lepas. Untuk yang kedua kalinya, aku melihat Pak Bram tertawa lepas seperti ini. Wina mampu mencairkan suasana, bahkan kedataran wajah bosku. Sudah 1 minggu ini, Kak Sidik dirawat di Amerika. Namun, Rehan, sahabat Bang Bagas, mengabarkan bahwa Pak Sidik belum ada perubahan berarti. Setiap detik aku mendoakan Pak Sidik agar cepat sembuh seperti biasanya. Meski aku belum yakin, dialah ayah kandungku.
Rehan akan tiba hari ini di Indonesia. Mengingat ia masih kuliah, jadi harus segera menuntaskan pekerjaannya di kampus. Tak sabar rasanya ingin bertemu dengan Rehan dan bertanya banyak padanya. Kebetulan hari ini adalah penerimaan ijazah paket kucing. Di hari bahagia ini, aku akan diantarkan Bang Bagas ke sekolah. Namun, sebelum aku ke sekolah terlebih dahulu, aku ke toko dan meminta izin pada Pak Bram. Sampai di sekolah, aku bertemu dengan Suci, teman satu kelasku. Meski belum lama aku berteman dengan Suci, sudah aku anggap teman baikku. Mbak Riana, kangen Mbak. Sudah lama kita tak berjumpa, ucap Suci memelukku. Setelah ijazah diterima, aku pun mengantarkan Suci ke rumahnya. Aku dan Bang Bagas mampir ke rumah Suci, sekedar silaturahmi. Ternyata Suci adalah anak yatim piatu. Sedari kecil, ia tinggal bersama neneknya di rumah yang sangat sederhana. Sikap Suci kepada sang neneknya membuatku sangat kagum padanya. Masya Allah, Cu, teman-temanmu cantik dan tampan sekali, puji nenek Suci memutar kursi rodanya. Aku dan Bang Bagas hanya tersenyum menanggapi pujian neneknya Suci sambil mencium tangannya. Ci, setelah ini kamu mau bekerja di mana? Tanya aku iseng-iseng. Suci belum tahu, Mbak. Mungkin Suci akan mencari-cari di toko yang membutuhkan karyawan. Yang penting nggak di luar kota, Bogor, Mbak. Kasihan nenek jika ditinggal jauh-jauh, ucapnya. Wah, kebetulan sekali, Ci. Tempat Mbak bekerja membutuhkan karyawan, ucapku antusias. Beneran, Mbak? Ucap Suci senang dengan mata berbinar. Tak menunggu besok, kami pun langsung berangkat ke toko mebel Pak Bram. Kebetulan sekarang masih pukul 10 pagi. Sementara nenek Suci dititipkan dengan tetangga sebelah rumah. Kebetulan tetangga Suci senang menjaga neneknya Suci. Riana, kamu tidak jadi mengambil ijazahmu? Tanya Pak Bram heran. Jadi Pak, barusan Riana ngambil dan langsung ke sini untuk menyerahkan persyaratan kerja Riana dan sekaligus merekomendasikan Suci sebagai karyawan toko Bapak, ucapku. Baiklah Riana, aku tak perlu menginterviewnya lagi karena aku percaya padamu. Besok kamu sudah mulai bekerja di toko ini Suci, ucap Pak Bram. Terima kasih banyak Pak. Suci terlihat sangat senang sekali, karena selain diterima bekerja, dia juga senang karena bisa satu ke tempat kerja denganku. Apa kakimu sudah benar-benar sembuh, Dek? Tanya Bang Bagas ketika melihat aku mengulurkan kakiku dan meringis. Sudah Bang, Riana kakinya kesemutan, ucapku menepuk-nepuk kakiku. Bang Bagas pun memijat kakiku dengan pelan. Aku seperti ratu dibuat oleh abangku. Jika dulu waktu kecil, aku diperlakukan layaknya pembantu oleh Mbak Rahmi, namun sekarang, aku memetik segala penderitaanku. Entah apa kabarnya Mbak Rahmi sekarang. Sampai saat ini, ia tak pernah ada kabar berita. Bagaimanakah? Bagaikan ditelan bumi. Bang Imran, abang kenapa? Kok tumben jam segini pulang ke rumah? Ucapku khawatir. Tadi abang izin kerja, Dek, untuk pergi ke kantor polisi. Namun sayang, Yuli sudah dibebaskan, ucap Bang Imran sedih. Artinya, si botak selamat dan Mbak Yuli bebas dari hukuman secara bersamaan. Mudah sekali Pak Selamat membeli hukum, mentang-mentang banyak uang. Sabar ya Bang, kita akan mencari cara agar kita mengetahui keberadaan Rizka dan Rizky, anak abang, ucapku.
Jalan satu-satunya mengetahui keponakanku di mana berada adalah dengan bertanya pada Pak Slamet. Namun resikonya sangat tinggi dan membahayakan. Semoga saja ada jalan lain selain bertanya pada si tua mesum itu. Assalamualaikum, Mbak. Sapa Suci yang kebetulan sudah datang pagi sekali. Dan kulihat John juga sudah akrab dengannya. Waalaikumsalam, ucapku tersenyum. Aku pun langsung menuju meja kasir dan merebahkan bokongku di kursi, sembari mengecek dan memulai pekerjaanku. Riana, tolong ke ruanganku sebentar, panggil Pak Bram. Aku pun masuk dan langsung duduk di depan bosku. Riana, entah mengapa aku sangat khawatir sekali jika sewaktu-waktu Pak Slamet akan lebih dahulu dari itu ingin menyelakaimu. Bagaimana jika setiap harinya biar Pak Ardan yang akan mengantar dan menjemputmu bekerja, ucap Pak Bram. Apakah itu tidak berlebihan, Pak? Tanya aku keberatan. Ini demi keselamatanmu, Riana. Andai saja mereka orang yang biasa, tidak mungkin dengan segampang itu lolos dari hukuman. Ucap Pak Bram, ada benarnya juga. Aku pun mengangguk setuju atas permintaan Pak Bram. Dan mulai sore nanti, aku dan Suci akan diantar jemput untuk bekerja. Mbak, Suci beruntung kerja di sini. Walaupun bosnya cuek, namun sangat peduli dengan karyawannya. Ucap Suci merasa bersyukur. Pak Ardan mengantarku terlebih dahulu, barulah mengantarkan Suci ke rumahnya. Seperti janji Bang Bagas, beliau hari ini akan menjemputku untuk bertemu dengan Rehan sahabatnya. Mengingat waktu berlalu terlalu mepet, aku pun dengan cepat-cepat mengganti baju. Keluarga Rehan menyambut kami dengan sangat ramah. Calonmu, Nak Bagas? Tanya maminya Rehan. Bukan, Tante. Riana ini adiknya Bagas, ucap Bang Bagas. Sementara menunggu Rehan pulang dari supermarket, kami pun mengobrol ringan dengan maminya Rehan sambil memakan camilan yang disuguhkan untuk kami. Tak lama menunggu, Rehan pun datang. Bagas, sudah lama bro, ucap Rehan. Lumayan, ucap Bang Bagas. Setelah Rehan datang, Mami Rehan pun meninggalkan kami bertiga di ruang tamu. Kenalin Re, ini Riana, adik aku, ucap Bang Bagas memperkenalkanku pada sahabatnya. Rehan, ucap Rehan tersenyum. Gas, semenjak kapan kamu punya adik? Kok aku baru tahu ya bro, ucap Rehan heran. Ceritanya panjang Re. Oh ya, gimana kabar Om Sidik? Tanya Bagas. Beliau masih seperti hari sebelumnya Gas. Belum ada perubahan. Padahal kami sebagai keluarga sudah semaksimal mungkin memberikannya pengobatan terbaik untuk beliau, ucap Rehan sedih. Sabar ya Re, Allah memberikan sakit sebagai ujian dan menghapus dosa-dosa beliau dengan sakit yang dialaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya, tidaklah seorang yang sedang sakit terus-menerus kepayahan, sedih bahkan menyusahkannya, kecuali dosa-dosanya akan dihapus Allah, ucap Bang Bagas sembari memegang bahu Rehan sahabatnya. Kamu benar Gas, dulu Om Sidik belum mengenal Tante Mesaroh. Beliau begitu bengis dan kejam, hingga dijuluki dengan sebutan mafia. Banyak orang-orang yang nyalinya menciut ketika berhadapan dengan beliau. Walaupun beliau sudah bertobat, namun julukan mafia itu masih melekat pada dirinya. Ungkap Rehan yang cukup membuatku terkejut, sekaligus bersedih mendengar nama ibuku disebut olehnya. Sebisa mungkin aku menahan air mataku agar aku tak menampakkan kesedihanku pada orang lain. Mungkin bila dihina, dicaci, dan maki aku bisa sekuat baja. Namun bila mengenai ibu, aku begitu rapuh.
Sedang asiknya bercerita tentang Pak Sidik, ponsel Rehan bergetar di kantong celananya. Iya, halo? Baik-baik, Nek, ucap Rehan lalu menutup teleponnya. Maaf, tadi telepon dari nenek kalau aku disuruh sekarang ke rumahnya. Oh ya, kalian juga harus ikut, ucap Rehan. Kami saling berpandangan dengan Bagas. Bang Bagas mengetipkan matanya padaku dan tak menolak ajakan Rehan. Aku mengeritkan kening ketika melihat rumah nenek Rehan. Rumah ini pernah kukunjungi saat kakiku diobati di sini. Jangan-jangan neneknya Rehan adalah nenek yang sampai saat ini tak ku tahu namanya. Rehan, cucu nenek, ucap neneknya Rehan, mencium gemas cucunya, layaknya anak kecil. Kamu? Ucap nenek Rehan, heran melihatku ada di rumahnya kembali. Nenek sudah kenal dengan gadis ini? Dia Riana, Nek, adiknya sahabat Rehan, Bagas, ucap Rehan. Bagaimana luka kakimu? Apa sudah sembuh? Tanya nenek Rehan perhatian. Alhamdulillah, sudah, Nek, ucapku tersenyum. Gadis ini waktu itu tak sengaja ditabrak oleh supir pribadi nenek karena menyeberang jalan tak hati-hati dan terburu-buru, ucap nenek Rehan yang kesannya seperti Pak Bram, terlalu dingin namun baik. Apa benar itu, Dek? Tanya Bang Bagas penuh selidik. Aku mengangguk pelan. Ya Allah, Dek, untung kamu tidak kenapa-kenapa, ucap Bang Bagas terlihat sangat khawatir. Nenek Rehan yang melihat perhatian Bang Bagas kepadaku tersenyum seketika dan kembali wajahnya arogan lagi. Saat hendak kami sudah duduk di meja makan, azan maghrib pun berkumandang. Aku dan Bang Bagas yang tadinya hendak menyendok nasi, akhirnya mengurungkan niat kami. Kalian tidak suka dengan menunya? Ucap nenek Rehan agak tersinggung. Karena adab kami pun menghargai jamuan tuan rumah untuk memakan sedikit nasi dan lauk. Setelah itu, kami langsung bangkit dari meja makan dan menanyakan tempat kami akan menunaikan sholat maghrib. Rehan pun menuntun kami ke arah musola yang disediakan di rumah besar ini. Re, kamu tidak sholat? Ucap Bang Bagas pada sahabatnya. Entar aja, Gas, waktunya masih banyak, ucap Rehan enteng. Waktunya memang masih banyak, Re. Namun jika kematian datang, waktu pun telah habis seketika karena ajal kita, ucap Bang Bagas mampu membuat Rehan bergidik ngeri dan langsung mengambil air wudhu. Para pekerja di rumah itu, dari belasan hanya 2 orang saja yang menunaikan sholat maghrib di musola yang dikhususkan untuk pekerjanya. Bang Bagas pun menjadi imam sholat maghrib, walaupun kami hanya ada 5 orang sebagai makmum. Kami tetap melakukan sholat dengan khusyuk, ditambah lagi dengan bacaan surat yang sangat indah menusuk kalbu. Bang Bagas melantunkan dengan merdu dan fasih. Tak terasa, air mataku berjatuhan di pipi tanpa henti. Usai menunaikan sholat maghrib, aku pun mencium tangan abangku. Rupanya nenek Rehan memperhatikan kami dari kejauhan dan menghapus air matanya. Sering-seringlah berkunjung ke sini agar suasana rumah besar ini ramai, ucap nenek Rehan saat kami pamit pulang. Insya Allah, Nek, ucapku serempak dengan Bang Bagas. Rehan tak ikut pulang karena akan menginap bersama neneknya. Saat di dalam mobil, Bang Bagas menceritakan bahwa rumah yang barusan kita kunjungi adalah rumah ayahku. Aku begitu terkejut. Riana, ingin sekali melihat wajah ibu, walau hanya sekedar fotonya, ucapku menangis. Bang Bagas menghentikan laju motornya dan menepi di pinggir jalan.
Wajah ibu kita sangatlah cantik, Dek. Beliau kalem dan lembut seperti dirimu. Kamu mewariskan perilaku ibu kita. Ucap Bang Bagas terisak memelukku. Abang janji akan mencari alasan apapun pada Rehan agar kita bisa kembali lagi ke rumah neneknya Rehan. Di sana foto ibu kita terpampang dengan jelas, Dek. Ucap Bang Bagas sembari mengusap air mataku. Malamnya, aku terbangun untuk melakukan sholat tahajud 2 rakaat. Aku meminta pada Sang Kuasa dengan rintian dan air mata agar aku melihat wajah ibuku. Usai sholat, aku kembali mengaji sambil menunggu waktu subuh tiba. Fadil dan Bang Imran tumben sekali telat bangun. Mungkin karena kelelahan, jadi tidur mereka terlalu lelap. Dengan segera, Bang Imran dan Fadil mengambil air wudhu dan terburu-buru menuju ke masjid. Pukul 8. Karena sekarang aku sudah dijemput, jadi aku agak pagian tiba di toko bersama Suci. Sementara John menyusul datang setelah kami tiba 5 menit. Pak Bram pun belum datang ke toko dengan seorang yang kulihat waktu itu memakai jaket kulit dan topi mencari Pak Bram. Pak Iyo sudah mencoba menghubungi Pak Bram melalui ponselnya, namun ponsel Pak Bram tidak aktif. Terpaksa bapak itu pulang lagi karena sudah lama menunggu bos kami yang tak kunjung datang. Sekitar 15 menit kepulangan bapak itu, tiba-tiba Pak Slamet datang ke toko. Tubuhku mulai gemetaran menghadapi Pak Slamet. Sebisa mungkin, aku menghilangkan rasa takutku. Aku tahu, bosmu tidak masuk cantik. Aku datang ke sini hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu, ucap Pak Slamet dengan ekspresi yang menggoda. Aku hampir mual melihat tingkahnya. Mbak, bapak itu siapa? Ucap Suci menghampiriku dan berbisik. Bapak tua cabul, Cih. Tidak usah dilayani. Dia sengaja milih-milih perabotan, ucapku. Silakan, Pak. Sapa John ramah pada Pak Slamet. Sesaat wajah John berubah karena orang yang baru saja disambutnya adalah orang yang telah melecehkanku. Bapakku ada di sini. Bapak kan sudah di penjara, ucap John dengan berani. Hei anak muda, kamu tidak tahu kamu sedang berhadapan dengan siapa? Ucap Pak Slamet mencengkram kerah baju John. Dia bukan lawan yang setimpal buat bapak. Pergilah dari sini sebelum kami berteriak dan memanggil orang-orang di sekitar sini agar mengajar bapak. Ucapku lantang dan berani. Hahaha. Aku sudah lama mencari gadis yang menantang seperti ini. Aku yakin kamu lebih ganas lagi di atas tempat tidur, ucap Pak Slamet disertai tawa. Tanpa ampun, aku menghantam kayu balok kecil tepat di tengkuk Pak Slamet. Aku melakukan semua ini di luar kendaliku. Pak Slamet sempat memegang tengkuknya yang berdarah dan jatuh pingsan. Aku, Suci, dan John terlihat begitu panik. Jika Pak Slamet mati, aku akan dipenjara. Beruntung bapak yang datang mencari Pak Bram tadi membantu kami untuk mengurus Pak Slamet yang sudah jatuh pingsan. Pak Slamet pun dibawa dengan mobil bapak itu entah kemana. Sementara mobil Pak Slamet masih terparkir di depan toko. Tak henti-hentinya aku beristighfar dalam hati. Apa yang aku lakukan barusan adalah tindak kejahatan. Sementara itu, Suci tak lepaskan pelukannya dan berusaha menenangkanku. Keringat dingin bercucuran keluar dari pori-pori tubuhku. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.